Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini sekilas saja aku ingin bahas soal Elron. Jadi Elron atau dengan kode EGLD hari ini sudah mengalami koreksi sebesar 8%. Padahal market crypto secara keseluruhan, secara umum ya, itu sedang mengalami peningkatan. Bitcoin aja naik sekitar 5%. Ethereum naik sekitar 5,89% untuk perdagangan hari ini. Tapi ada satu koin yang justru pergerakannya berkebalikan. Jadi Elron ini adalah salah satu koin dengan peringkat 42 di CoinMarketCap saat ini. Harganya itu ada di kisaran 967 ribuan teman-teman, dan di sini sudah terlihat koreksi atau mengalami penurunan 12%. Tapi kalau dari TradingView itu cuma 8 sekian persen. Cuman ini semakin hari ataupun setiap menitnya ini semakin bertambah nih untuk persenan penurunannya. Nah, ada beberapa news yang berkembang. Yang pertama itu adalah Elron itu kena hack di exchange Mayer. Jadi penurunan ya. Dan ini ada beberapa info juga bahwa untuk token ini atau koin ini itu mengalami sell off yang besar-besaran. Jadi ada 3 dompet besar yang menjual Elron secara bersamaan, secara ya panik ya, yang menyebabkan harganya justru drop. Dan di sini aku kutip juga dari beberapa channel di Telegram, itu disebutkan juga bahwa ya pemberitaannya cenderung sama ya. Jadi ini baru diluncurkan November kemarin. Jadi dia punya DEX. Jadi DEX itu Decentral Exchange yang kena hack teman-teman, dan ini merupakan kabar yang kurang begitu baik. Jadi Elron itu crash on Maynard Exchange. Jadi di sini diberitakan juga di Twitter bahwa ini lagi rame, akankah Elron ini menjadi the next dari Luna. Kalau kita lihat memang pergerakan dari Elron ini sementara itu ada di area support yang kuat. Nah, di sini aja udah nambah nih 9,3%. Jadi penurunan yang terjadi pada Elron ini sepertinya adalah efek kepanikan yang terjadi di market. Nah, untuk pergerakan harga itu ada di area support kuat ya di 66,23 dolar saat ini, dan tentunya masih ada area support-support yang lain teman-teman. Cuman area support kuat ini itu menjadi sangat penting untuk Elron. Aku takut ini bisa menjadi atau membuat kepanikan lagi, terutama kalau ada teman-teman yang punya koin ini. Itu harap berhati-hati, ingat pasang stop loss teman-teman. Ini menurut aku udah nggak sehat nih untuk sebuah pergerakan koin. Jadi semoga ketika aku post video ini itu bisa menjadi sinyal bahaya buat teman-teman yang punya koin ini. Nah, dari pergerakan 4 jamnya sendiri ini benar-benar terjadi kepanikan yang ada di market ya. Di sini di 11 Mei ini sudah mengalami drop. Sepertinya sih ini bukan sebuah kebetulan, mungkin sudah bisa dibilang terencana. Mungkin sudah ada beberapa pihak yang sudah mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi seperti ini. Ya, kita tahu di sini di 11 Mei ini sudah mengalami penurunan yang besar-besaran. Volume perdagangannya cukup gede, teman-teman. Kemarin juga di 25, 26 Mei juga sama, volume perdagangannya cenderung besar. Dan baru aja tadi, ini volume perdagangannya juga nggak kalah besar. Dan dari RSI sendiri sudah masuk ke level jenuh jual, teman-teman. Nah, akankah di level 66 ini bisa menjadi area support yang kuat menahan Elron drop lebih dalam lagi? Jadi ini bisa jadi tanda bahaya kalau Elron berhasil drop dari level sekian, dari level 60 dolarnya. Karena kepanikan yang terjadi di market itu bisa saja tidak sehat untuk koin ini teman-teman, meskipun bisa dibilang ini merupakan area support yang kuat. Jadi buat teman-teman yang masih punya koin ini harap lebih berhati-hati ya. Ingat itu pasang stop loss aja biar lebih aman. Kalau dalam kondisi seperti ini sepertinya market juga cenderung agak panik. Kalau kita lihat ya, ini drop yang terjadi barusan teman-teman, menjadi sekitar 2 jam yang lalu. Ini masih sangat baru.
dan market kripto secara keseluruhan itu mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Cuman untuk Elrond sendiri ini sebuah pengecualian. Jadi kalau teman-teman ada punya koin ini, coba dilihat ulang. Mungkin teman-teman bisa untuk pasang exchange lagi. Takutnya kepanikan yang terjadi ini menyebabkan harga Elrond itu drop lebih dalam lagi seperti kejadian baru kemarin ya, yang mana Terra Luna itu kena sindikat gitu, jadi kena ya sebuah hal yang kurang begitu menyenangkan untuk para holder. Apalagi sekarang juga market lagi turun secara major trend, jadi market crypto kemungkinan besar turun, dan menurunnya koin dengan ekstrim seperti ini itu bisa menjadi tanda yang kurang begitu bagus. So far, kalau kita lihat dari sini, memang penurunan yang terjadi ini berpola, teman-teman. Jadi kelihatan dia sudah drop dari area triangle di sini, dan Elrond itu bisa dibilang sudah mengalami penurunan ya. Kalau kita cek di sini, mungkin target penurunannya sudah dilewati, dan sepertinya kepanikan yang terjadi pada market ini akan terus berlanjut. Lebih berhati-hati aja buat teman-teman, terutama yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk trading di futures. Mungkin ini bisa di short. Aku sendiri nggak tahu apakah ini tersedia ya di futures market yang kalian punya, di exchange yang kalian punya. Cuman kalau iya, mungkin ini bisa menjadi sebuah peluang untuk kita taking action di sini. Cuman again harus hati-hati juga karena market yang seperti ini tuh bisa sangat volatile, fluktuatif lah teman-teman. Jadi tadi 8%, sekarang udah OTW ke 10%. Mungkin setelah video ini di-post juga bisa lebih dalam lagi. Jadi lebih berhati-hati aja buat teman-teman. Untuk area support berikutnya ya yang bisa teman-teman perhatikan, bila mana nanti Elrond drop lagi, itu di support kuat mungkin bisa sampai ke $31. Cuman kalau menuju ke sana pasti nggak akan berlangsung dalam waktu yang cepat. Jadi ada beberapa potensi area support-support berikutnya yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu di 53. Teman-teman bisa perhatikan di area tersebut juga sebagai area yang berpotensi menjadi bottom line daripada Elrond ya. Kalau kita lihat di sini memang di level 53 ini juga sangat berpotensi menjadi area support, karena kemarin Elrond drop juga ketahan di area tersebut. Cuma kalau nggak berhasil ya bisa saja turun sampai ke 32. Di situ juga merupakan area support yang kuat untuk Elrond. Oke, sekian aja update kali ini, nggak banyak-banyak. Semoga bisa jadi alert buat teman-teman, biar lebih waspada aja. Nggak perlu panik menghadapi situasi seperti ini. Yang penting teman-teman kalau trading, kalau invest, mungkin bisa dipasang stop lossnya aja di posisi-posisi di mana kalian merasa itu merupakan area yang tidak aman lagi untuk Elrond ya. Oke, mungkin sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram, teman-teman. Di sini kita banyak juga sharing ya tentang informasi-informasi yang mungkin berguna buat teman-teman yang trading, yang baru belajar. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan kalau ada koin yang mau dianalisa juga boleh tulis di kolom komentar. Sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.